Oke, baik teman-teman semuanya, ya gerakan-gerakan Purnawirawan Jenderal TNI ini terus bergerak teman-teman. Ya, mereka akan terus kekeh untuk memakzulkan Wakil Presiden kita Gibran Rakabuming Raka teman-teman. Waduh. Masih aja ngotot gitu ya. Mereka ingin berusaha bagaimanapun caranya Gibran ini lengser teman-teman. Bahkan ini ya surat dari Purnawirawan TNI ini ya sudah masuk ke MPR dan DPR untuk segera melakukan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Edan nih orang-orang. Emang seenaknya tiba-tiba langsung bisa dilengserkan begitu. Ini seperti sudah diskenariokan teman-teman ya. Lihat aja gerakan-gerakan mereka. Bahkan cukongnya aja sudah ketangkap. Salah satunya sudah ketangkap ya. Yang kemarin katanya membuat isu tentang Indonesia gelap. Kemudian demo RUU TNI. Ya kan dari para pembenci ini. Orang-orang yang sakit hati. Kemudian dimanfaatkanlah sama mafia-mafia yang berduit gitulah. Memanfaatkan orang-orang GOBLOK ini untuk melakukan gerakan-gerakan yang membuat mafia-mafia ini ya lolos dari kejaran KPK atau Kejaksaan Agung. Begitu. Pinter kan ini mafia manfaatkan orang yang GOBLOK ini, kelompok-kelompok pembenci, kelompok-kelompok sakit hati, ya mereka memanfaatkan dalam situasi ya, dalam kegaduhan seperti ini. Kita semua berharap ya orang-orang yang membuat kegaduhan seperti ini harus ditindak tegas teman-teman. Tapi kasihan kalau Purnawirawan TNI ini sudah tua-tua semua. Kecuali Bang siapa Amin Rais los. Gibran masih nongkrong sebagai wapres. Matamu tak culek raimu, sumpah. Sampai kapanpun tidak dapat berkah dari Allah SWT. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi. Topol, bone ancok. Dobol ancena anco. Kalau ini ditangkap ya los lah, los. Provokator ini orang, ya provokator. Akhirnya apa? Masyarakat Indonesia ada yang percaya dengan omongan orang ini gitu loh, ya. Ini kan temannya Said Didu, Rafli Harun, Rocky Gerung. Ini kan satu kelompok mereka ini. Mari kita berpikir saja, kalau sudah menyangkut negara, biarkan saja proses itu berlanjut dengan dengan mekanisme yang ada. Itu normal-normal saja. Ya itu kan faktanya memang begitu, Bang Said Didu. Ya. Bang Said Didu ini jubirnya Amin. Ya, tapi nggak usah. Fahrul Rozi itu tim suksesnya Amin. Itu kan fakta aja. Saya menyampaikan fakta, kan nggak usah panik juga. Nggak usah dibawa. Itu normal-normal saja. Sama dengan Anda bertahan mempertahankan normal saja. Saya biasa aja menyampaikannya ke publik. Normal-normal saja. Normal-normal saja. Dalam hati, iya gue pengen ngebet Anies jadi wakil presidennya. Ya, tim suksesnya Anies loh. Ya wajar kalau orang ini ngotot yang ingin memakzulkan Gibran. Bahwa ini yang menyampaikan itu tim sukses yang lalu, tapi, kan biasa aja juga. Nah, biasa aja juga, jangan dianggap bahwa itu suara itu dan suara untuk bangsa dan soal negara. pemakzulan akhirnya sudah diklaim di depan bahwa ini kepentingan negara. Kak saya bilang Itu kan perspektifnya Bang Said Didu, kepentingan negara. boleh nggak saya bicara gitu dulu? Loh. Apa legitimasi yang mau dibangun oleh Purnawirawan yang dalam hal ini Purnawirawan dalam kurung tim sukses dalam Pilpres yang lalu. Sekarang ini kan kita juga jadi rancu ya. Orang bicara manuver politik dibungkus seolah-olah ini bagian dari segmen tertentu, yaitu Purnawirawan jenderal-jenderal. Tapi kita tahu bahwa ini tim suksesnya Anies misalnya, yang dalam kontestasi 2024 yang lalu kalah tarungnya. Nah ini bicara politik. Bang Said Didu misalnya, pemerhati media sosial, salah satu juga jubir
dalam tim sukses Anies itu gitu. Jadi Said Didu ini panik ya, panik. Sadar ya, purnawirawan TNI semuanya yang melayangkan membuat surat terhadap MPR dan DPR tersebut ya tim suksesnya Anies semua gitu loh. Kelihatan banget kan, kelihatan apa? Ya mereka seakan-akan dibungkus ini menyangkut negara. Padahal ya ada kepentingan politik lain yang mereka ingin memakzulkan Gibran Rakabuming Raka. Apa itu? Iya, ngebet banget Anies jadi wakilnya. Nih satu kata buat anak Abah, ngimpi. Oke. Tunggu dulu. Saya ingin 2021. tunggu dulu dong. Anda tadi sudah bicara, saya diam. Saya menghormati Anda karena Anda usianya lebih tua dari saya. Mantap. Nah, bukan. Saya tidak bawa borgol, tapi saya bawa permen lollipop bau saudara. Saya kasih nih, permen lollipop. Ya, saya kasih permen lollipop. Jadi dia senang malam ini. Selalu ada kejutan. Bang Pitra ini selalu ada kejutan ya. Kemarin bawa borgol, Roy Suryo CS langsung panik ya, kemudian Tifa langsung menangis. Ini bawa permen lollipop untuk Said Didu, apa kelakuannya ya kayak anak kecil. Aduh, ada aja nih kelakuan para pembenci dan sakit hati ya. Mereka mengalami kekalahan Pilpres berkali-kali, sakit hatinya nggak hilang-hilang. Gibran dimajukan, Indonesia akan lebih baik. Pasti akan lebih baik. Satu keluarga itu harus kita penjara gitu. Benar itu, kesalahannya udah parah. Benar kok. Baik. Takut ya? Pokoknya enggak, Pak. Enggak, Pak. Gimana, Pak? Ya, ini manusia-manusia pecundang ya. Jadi aku bilang barisan sakit hati, Bang. Makanya kemarin kalah Pilpres, sakit hati, nggak bisa move on. Terus yang kemarin dapat jabatan, terus dicopot, ya kan? Atau yang meminta jabatan. Bahkan juga mereka terafiliasi juga dengan organisasi yang sudah diberangus oleh Pak Jokowi, HTI dan FPI. Ya jadi kan kelompok-kelompok sakit hati ini ya orang-orang yang kalah Pilpres kemarin ya nggak bisa move on. Terus kemudian apa? Orang-orang yang sudah mendapatkan jabatan tapi dipecat sama Pak Jokowi karena kinerjanya ya nggak benar, nggak becus ya. Kemudian apalagi yang ingin meminta jabatan kepada Pak Jokowi banyak. Nah, akhirnya ya sakit hati juga. Dan juga ya orang-orang ini terafiliasi dari ya kelompok-kelompok atau organisasi yang terlarang yang dibubarkan oleh Pak Joko Widodo. Ya tambah sakit hati. Saya bilang saya tahu beberapa jenderal-jenderal ini, mantan purnawirawan ini, 2014 itu bersama saya, Bang. Untuk pemenangan Pak Jokowi. Ya. Saya cerita. Jadi saya kenal bukan hanya dia atau istrinya, anak-anaknya pun saya. Jadi kalau umpama orang ini ngomong ini sakit jiwa juga gitu loh, ya kan? Belum tentu anak cucumu juga benar. Betul. Belum tentu keluargamu benar gitu loh. Ya kan? Jadi jangan menuduh orang gitu loh. Ya kan? Jangan Anda tidak punya bukti, umpamanya mengatakan Mas Gibran itu narkoba, tapi nggak ada bukti. Atau ijazahnya palsu, nggak ada bukti. Kayak Pak Jokowi sekarang ini, kamu mengatakan orang ijazahnya palsu, harusnya kamu pegang nih ijazah palsunya mana nih, ijazah aslinya mana, tahun berapa dipalsukan, siapa yang memalsukan, bagaimana caranya memalsukan, atau sudah ada putusan pengadilan. Itu. Ini sangat berbahaya ketika saya menuduh abang, maaf ya bang, abang koruptor. Tapi abang tidak divonis pengadilan, bang. Saya ini, bang, akan kena pidana, hukum akan membidana saya atas pencemaran, fitnah. Terus kalau disebarkan di media, kena penyebaran kebohongan, undang-undang ITE dan ini sangat berbahaya loh. Kita mengatakan orang ijazah palsu, ini sangat berbahaya. Makanya ini Roy Suryo ya, terus si Rismon Tifa, ini kurcaci konyol yang besok ya kan
saya boleh mengatakan ya kan, kalau mengenai hukum 100% Mas Bui. Wah, 100%. 100%. Iya. Kalau secara hukum ya, oh iya dong. Secara hukum Bang, karena apa? Sudah melakukan fitnah ya kan terhadap orang lain tanpa putusan pengadilan. Mau gimana lagi ya kelompok-kelompok orang ini ya? Ya benar kata Bang Sylvester tadi ya, kelompok-kelompok orang ini adalah orang-orang yang sakit jiwa. Karena terlalu lama sakit hati ya, kalah pilpres ya, karena dipecat sama Pak Jokowi, kemudian organisasinya dibubarkan, ya sudah lengkap, udah sakit hati keberlanjutan, nggak bisa move on sampai modar. Sampai modar mereka akan seperti ini terus menerus ya, akan menyerang Pak Jokowi, bahkan keluarga Pak Jokowi. Lihat saja ya gerakan-gerakan mereka setelah ijazah Pak Jokowi, mereka mempermasalahkan Gibran Rakabuming Raka, ijazahnya Fufu Fafa, dan mereka juga akan menyerang Bobi Nasution ya, Gubernur Sumatera Utara. Mereka sudah ini terstruktur gitu ya, gerakan-gerakan mereka ini memang benar-benar akan membuat gaduh yang membuat keributan di negara ini. Udah 100% nanti di persidangan orang ini akan masuk bui teman-teman ya, kata Bang Sylvester loh. 100% ya. Saya kan sudah katakan harus ada basic dasar apa pemakzulan itu, bukan hanya faktor suka atau tidak suka ya, bukan hanya faktor output kinerja semata-mata. Ada skandal di sana yang tidak bisa terbantahkan. Mungkin itu kita progres atau proses ke arah pemakzulan. Kalau tidak ada hal itu, tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian kita usulkan usulan pemakzulan, saya bilang kita bukan membawa kenyamanan, ketenteraman, dan kondusifnya situasi politik dalam negeri. Kita mulai membuat masalah-masalah baru. Sekarang pemilu baru selesai. Pikiran-pikiran Nasdem seperti ini. Tidak menempatkan faktor suka atau tidak suka semata-mata. Tapi bagaimana konstitusi ini kita rawat dan kita jaga bersama. Ya kan? Kalau dasarnya hanya kebencian, wah susah kita ini. Kalau menyatakan aku yang paling benar dalam hidup ini, orang lain semuanya salah, itu juga tidak benar menurut saya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba mengusulkan untuk memakzulkan. Nah, bukan karena faktor suka tidak suka, bukan ya. Harus ada ya memang proses, prosedur yang memang benar-benar melanggar aturan konstitusi di negara ini. Ya kalau dasarnya kebencian ya sudah susah gitu ya, menganggap orang lain itu salah, kita yang paling benar. Susah kalau hidup seperti itu ya. Pembenci. Parlemen ngerespon dari usulan pemakzulan ini gimana? Ya menurut saya ada hal yang harus digarisbawahi. Sah-sah saja kalau ada yang mengatakan bahwa wakil presiden itu bisa dimakzulkan. Tentu bisa kalau syarat-syaratnya terpenuhi sebagaimana disampaikan Ketua Umum kami Bapak Surya Paloh. Ya kan, ada prosedurnya juga, nggak ujuk-ujuk dibacakan di DPR terus tiba-tiba harus dimakzulkan, nggak juga begitu. Kan ada prosedurnya, ada syarat undang-undangnya, itu yang pertama. Dan yang kedua, harus juga digarisbawahi bahwa DPR itu mewakilkan kelompok tertentu, ya kan? Nah, ketiga, yang ingin saya sampaikan lagi, DPR juga nggak boleh berpolitik praktis. Karena apa? Karena banyak utang-utang DPR, ya, banyak juga permintaan rakyat banyak yang belum dipenuhi oleh DPR sendiri. Misalnya rancangan undang-undang PPRT. Rancangan undang-undang PPRT itu justru harusnya lebih diperhatikan oleh DPR. Kenapa? Sudah lebih dari 5 periode sudah dibahas di legislasi, tapi belum juga disahkan di paripurna. Nah, ngapain juga tiba-tiba ngurusin permintaan forum purnawirawan yang cuma ditandatangani oleh 4 orang kan gitu. Sehingga kalau ada yang bilang, sorry saya potong Bu, sehingga kalau kemudian ada yang bilang DPR Oke, silakan Bu. Sebentar, undang-undang PPRT ini adalah
kebutuhan dari rakyat Indonesia yang bekerja di dalam dan luar negeri untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, legal formal, ya. Nah, kedua, undang-undang perampasan aset itu jauh lebih penting untuk direspon oleh DPR, untuk kemudian dibacakan di paripurna, kan seperti itu. Bagi yang ingin mengatakan bahwa bisa saja secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk melakukan impeachment kepada presiden dan wakil presiden, itu juga nggak ada masalah sepanjang undang-undang dan syaratnya terpenuhi. Sehingga kalau ada yang bilang DPR terkesan bungkam dalam isu ini, tepat atau enggak, Bu? Saya kira enggak juga, karena apa? Menurut saya justru malah ya karena masih banyak yang lebih penting untuk untuk dijawab daripada soal-soal politik praktis seperti itu. Karena nanti juga jangan sampai DPR juga digugat oleh masyarakat. Kepentingan rakyat banyak tidak diperhatikan, justru kepentingan kelompok diperhatikan. Itu juga bahaya untuk DPR. Bu Irma langsung semprot ini DPR. Masih banyak PR yang harus diselesaikan di DPR ya. Jangan respon kelompok-kelompok orang yang sakit hati seperti ini, teman-teman. Harusnya DPR melayani rakyat, bukan kelompok-kelompok seperti ini. Kan kelompok ini hanya segelintir, bisa dihitung. Yang tanda tangan aja cuma 4 orang. Ngapain ya? Kalau menurut saya nih ya, DPR ataupun MPR ya, nggak usah nanggepin kelompok-kelompok orang ini ya. Orang-orang seperti itu aja ya, pembencinya ya orang-orang itu aja, yang orang sakit hati orang-orang itu aja ya. Yang kemarin kalah pilpres, pecatan-pecatan dari Pak Jokowi, organisasinya dibubarkan, ya orang-orang itu aja. Tapi kita bisa melihat rakyat saat ini ya sedang melihat kinerjanya kepemerintahannya Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Apalagi sudah berapa banyak mafia-mafia yang tertangkap yang sudah merugikan rakyat Indonesia gitu loh. Jadi ya ngapain sih ngurusin orang-orang sakit jiwa, Pak MPR, Pak DPR? Ya lebih baik DPR ngurusin rakyatnya lah ya. Itu tadi kata Bu Irma, ya masih banyak PR untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan politik-politik praktis, bukan untuk kepentingan yaitu kelompok-kelompok orang-orang yang nggak jelas seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Buat Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka, tetap semangat, terus bekerja untuk bangsa dan negara ini. Oke, bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.